Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan ya sebelum belajar? Pastikan anak-anak sudah sholat duha, sudah murojaah, dan doa dulu ya. Nah, jika sudah, hari ini kita akan belajar matematika, tentang apa ya? Betul, tentang operasi hitung satuan waktu. Nah, kalau di ISPS ada di halaman 28. Yuk, dibuka bukunya. Oke, sudah. Nah, satuan waktu itu apa sih? Yuk, kita pelajari bersama. Nah, pertama, kita harus mengenal tentang waktu. Ada hari, jam, menit, dan detik. Nah, satu hari itu berapa jam? Satu hari adalah 24 jam. Kemudian, satu jam itu ada berapa menit? Ada 60 menit. Dan satu menit ada 60 detik. Nah, satu jam ada berapa detik? Karena 1 jam ada 60 menit dan 1 menit ada 60 detik, jadi 1 jam ada 3.600 detik. Nah, ini nih yang perlu diingat supaya lebih mudah mempelajari operasi hitung satuan waktu, harus ingat ini. Anak-anak harus ingat nih, 1/4 jam itu sama dengan 1/4 dari 60 menit, karena 1 jam terdiri dari 60 menit. 1/4 dari 60 menit adalah 15 menit. Jadi 1/4 jam itu adalah 15 menit. Kemudian, setengah jam itu setengah dari 60 menit. Atau setengah kali 60 menit. Yaitu 30 menit. Nah, di sini gambarnya setengah jam adalah 30 menit. Kemudian 3/4 jam adalah 3/4 dari 60 menit, yaitu 45 menit. Nah, ini yang di blok ini adalah 45 menit atau 3/4 jam. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana merubah satuan waktu. Ada jam, menit, dan detik. Kalau dari jam ke menit berarti turun ya. Di sini Ustazah sudah buat tangga biar lebih mudah. Kalau dari jam ke menit berarti dikali. Karena turun, dikali berapa? Dikali 60. Setiap satu tangga dikali 60. Dari jam ke menit dikali 60, menit ke detik kali 60 lagi. Kemudian, kalau naik dari detik ke menit, berarti dibagi 60. Kemudian menit ke jam juga sama dibagi 60. Nah, kalau detik ke jam, gimana? Nah, kita langsung ke contoh dulu ya, biar lebih paham. Contoh, 3 jam itu berapa menit ya? Nah, cara menghitungnya, 3 jam dikali dengan 60. Nah, jam ke menit berarti turun kan? Dikali 60. Turun satu tangga. Sama dengan 180 menit. Kemudian, 23/4 jam. Sama dengan berapa menit? Nah, 23/4 jam. 2-nya kita kalikan 60, 3/4 jamnya juga kita kalikan 60. 2 kali 60, 120. 3/4 kali 60 sama dengan 45. Jadi 120 tambah 45 sama dengan 165 menit. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. 40 menit sama dengan berapa jam ya? Nah,
Dari menit ke jam itu naik, berarti dibagi 60. Nah, 40 dibagi 60 atau bisa ditulis 40/60 sama dengan 2/3 jam. Ini sama-sama dibagi 20 ya. Jadi 2/3 jam. Kemudian lanjut contoh selanjutnya. 7.200 detik sama dengan berapa jam? Dari detik ke jam, wah jauh nih. Naik 2 tangga. Naik 2 tangga, berarti dibaginya 2 kali. Nah, atau langsung dibagi 3.600. Boleh dibagi 2 kali seperti ini. 7.200 dibagi 60, kemudian dibagi 60 lagi, nanti hasilnya 2 jam. Atau langsung dibagi 3.600. Karena 60 kali 60 kan 3.600 ya. Jadi langsung dibagi 3.600. Boleh ditulis pembagian seperti ini atau seperti ini. 7.200 per 3.600 sama dengan 2 jam. Sudah paham? Yuk kita lanjut. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Di buku SPS juga ada contohnya di halaman 29. Nah, contoh yang pertama penjumlahan dulu. 2 jam, 30 menit, 30 detik, ditambah 5 jam, 40 menit, 25 detik. Nah, kita penjumlahannya seperti biasa dari belakang ya. 30 tambah 25, 55. Kemudian 30 tambah 40, 70. 2 tambah 5, 7. Tapi, apakah ada yang kelebihan nggak? Dilihat dulu. Nah, 70 menit ini kelebihan. 70 menit adalah 1 jam lebih 10 menit. Nah, jadi harus kita sederhanakan. 55, tetap 55 detik. Kemudian 1 jam 10 menit, 1 jamnya kita tambahkan di depan. 10 menitnya tulis, kemudian 7 tambah 1, 8 jam. Nah, kalau pengurangan gimana? Coba kita kerjakan ya. 80 dikurang 25 adalah 55 detik. Kemudian 25 dikurangi 40 bisakah? Tidak bisa, berarti kita harus pinjam depannya. Nah, pinjam depannya 1 jam. 4 jam dikurangi 1 jam masih 3 jam. Nah, 1 jam itu kita rubah ke menit. 1 jam itu 60 menit ya. Berarti 60 ditambah 25. Ini kita rubah jadi 85. 85 dikurangi 40 adalah 45 menit. Nah, tinggal 3 kurangi 2, 1 jam. Nah, ini hasilnya 1 jam 45 menit 55 detik. Sudah tidak ada yang kelebihan ya. Ini tadi kelebihan karena 1 jam itu kan 60 menit. Nah, ini kan 70. Jadi yang 70 menit ini, 60 menitnya bisa kita jadikan jam. Kita geser ke depan. Seperti ini, 7 tambah 1 jadi 8. Oke. Lanjut. Nah, karena di Indonesia itu sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Bali, sampai Papua. Nah, makanya Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona waktu. WIB atau Waktu Indonesia Barat itu terdiri dari ini, gambar yang kuning ini WIB. Kemudian gambar yang hijau ini adalah WITA atau Waktu Indonesia Tengah. Ada Pulau Sulawesi, Bali, sebagian Pulau Kalimantan, dan daerah kepulauan
NTB, NTT di sini. Kemudian yang biru ini adalah WIT atau waktu Indonesia Timur, daerah Papua dan Maluku dan beberapa kepulauan yang ada di bagian timur. Nah, setiap zona waktu itu selang 1 jam. Kalau di WIB jam 9, misal di Jogja jam 9, berarti Wita di Sulawesinya berarti jam 10. Kemudian di Papua jam 11. Seperti itu, selang 1 jam 1 jam. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu ya. Contoh, ayah berangkat ke kantor pukul 6.15. Kemudian lama perjalanan ke kantor adalah 1/3/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Kita tulis dulu diketahui. Jam berangkat jam 6:15. Kemudian lama perjalanannya 1/3/5 jam. Ditanya jam tiba di kantor, itu jam berapa? Nah, jawabnya kita tambahkan jam berangkat dengan lama perjalanan. Jam berangkatnya jam 6.15. Nah, lama perjalanannya ini kita rubah dulu. 3/5 jam itu berapa menit? Nah, 3/5 ingat merubah dari jam ke menit itu dikali 60. 3/5 dikali 60. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 60 dibagi 5, 12. Masih ingat ya perkalian pecahan? Nah, kemudian tinggal dikalikan. 3 kali 12, 36. Jadi lama perjalanannya sudah ketemu nih. 1 jam 36 menit. Tinggal kita tambahkan 6.15 tambah 136. Yaitu jam 7.51. Nah, ini ayah sudah tiba di kantor nih. Nah, jadi ayah tiba di kantor pukul 7.51. Kemudian contoh lain. Chandra tinggal di Makassar, sedangkan Rafa tinggal di Jakarta. Chandra ingin pergi ke rumah Rafa menggunakan pesawat. Nah, jika Chandra berangkat pukul 8.45 dan lama perjalanan 2 jam, pukul berapa Chandra tiba di rumah Rafa? Diketahui jam berangkatnya jam 8.45. Kemudian lama perjalanannya 2 jam. Nah, tapi kita harus ingat nih, antara Makassar dan Jakarta ini ada perbedaan waktu. Makassar itu di Sulawesi, Jakarta itu di Jawa. Jadi ada perbedaan waktu 1 jam. Nah, yang ditanyakan adalah pukul berapa Chandra tiba di rumah Rafa? Jam tiba di Jakarta. Bisa kita tulis seperti ini. Jawab. Nah, 8.45 kita tambahkan lama perjalanan. Tapi karena ada perbedaan waktu antara Makassar dan Jakarta, kita kurangi 1 jam. Kalau di Makassar jam 8.45, berarti kan di Jakarta masih jam 7.45. Makanya kita kurangin 1 jam di sini. Nah, 8.45 ditambah 2 jam itu 10.45, terus kita kurangin 1 jam, jadi jam 9.45 sudah sampai Jakarta. Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba ya mengerjakan latihan soal. Latihan soal yang pertama, nah silahkan anak-anak merubah dari jam ke menit, menit ke detik, kita latihan bareng-bareng ya. Kemudian ada penjumlahan, satuan waktu, pengurangan juga. Dan latihan seperti ini, mengisi tabel zona waktu. Kalau di WIB itu pukul 4, kira-kira di WITA pukul berapa nih? Nah, selanjutnya, latihan soal kedua.
Ada 3 soal. Nanti jika kurang paham, silahkan tanya ayah bunda, tanya ustazah, supaya gak bingung ya. Selamat mengerjakan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.